Welcome to Dark Trail ID. Yerusalem, kota suci. 3 agama dunia, kota yang memikat iman dan peradaban. Yerusalem bukan hanya sekadar sebuah kota tua di Timur Tengah. Kota ini menjadi simbol spiritual, pusat konflik, dan tempat suci yang disakralkan oleh 3 agama besar dunia, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Terletak di kawasan berbukit di tepi barat yang diperebutkan, Yerusalem memiliki sejarah ribuan tahun yang penuh gejolak, berkali-kali dihancurkan dan dibangun kembali, serta menjadi arena perebutan kuasa dari berbagai kekuatan besar dunia. Namun yang menjadikan Yerusalem begitu istimewa bukan hanya letaknya secara geografis, melainkan juga posisinya sebagai tempat bertemunya narasi spiritual 3 tradisi agama Abrahamik yang memiliki akar sejarah yang sama, namun berkembang dengan jalan teologis berbeda. Narasi ini akan mengupas mengapa Yerusalem menjadi kota sentral bagi Yudaisme, Kristen, dan Islam, baik dari sisi sejarah, teologi, simbolisme, maupun dinamika politik dan sosial, yang menjadikannya tempat paling diperebutkan sekaligus paling disucikan di dunia. 1. Yerusalem dalam Yudaisme, pusat iman dan identitas bangsa Yahudi. Bagi umat Yahudi, Yerusalem dalam bahasa Ibrani Yerusalayim adalah pusat kehidupan keagamaan dan identitas nasional sejak ribuan tahun silam, sebuah tempat di mana hubungan antara manusia dan Tuhan dianggap paling dekat. Menurut tradisi Yahudi, sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, Raja Daud menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan Israel. Anaknya, Raja Salomo, kemudian membangun Bait Suci, Beit Hamikdash, di atas Bukit Moria, yang diyakini sebagai tempat Abraham hampir mengorbankan anaknya, Ishak, sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Bait Suci ini menjadi pusat ibadah umat Yahudi dan dianggap sebagai rumah Tuhan di bumi. Namun, sejarah tidak selalu ramah. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Bait Suci pertama dihancurkan oleh bangsa Babilonia. Setelah pembuangan di Babilonia, umat Yahudi kembali dan membangun kembali Bait Suci kedua pada abad ke-6 sebelum Masehi. Bangunan ini kemudian direnovasi secara besar-besaran oleh Raja Herodes dan menjadi simbol kebangkitan spiritual bangsa Yahudi, hingga akhirnya dihancurkan oleh Romawi pada tahun 70 Masehi. Meskipun Bait Suci telah tiada, satu bagian yang masih tersisa hingga kini adalah tembok barat, Western Wall atau tembok ratapan, yang menjadi tempat ibadah dan ziarah utama bagi umat Yahudi. Doa-doa yang diselipkan di sela-sela batu tembok ini menjadi simbol harapan dan kesetiaan pada Tuhan dan tanah leluhur. 2. Yerusalem dalam kekristenan, dari salib hingga kebangkitan. Bagi umat Kristen, Yerusalem memiliki makna yang sangat mendalam karena menjadi lokasi dari peristiwa-peristiwa kunci dalam kehidupan Yesus Kristus, tokoh sentral dalam agama ini. Dalam Perjanjian Baru, Yesus dilaporkan memasuki Yerusalem beberapa hari sebelum penyalibannya, yang kemudian dikenal sebagai perjamuan terakhir. Di kota ini pula, ia disalibkan di Bukit Golgota, dikuburkan, dan, menurut keyakinan Kristen, bangkit dari kematian pada hari ketiga. Oleh karena itu, Yerusalem bukan hanya tempat penderitaan, tetapi juga kemenangan spiritual. Gereja Makam Kudus, Church of the Holy Sepulchre, yang dibangun di tempat yang diyakini sebagai lokasi penyaliban dan kebangkitan Yesus, menjadi pusat ziarah bagi umat Kristen dari seluruh dunia. Setiap tahun, terutama saat perayaan Paskah, ribuan peziarah memadati jalan-jalan sempit kota tua Yerusalem untuk mengenang jalan salib, Via Dolorosa, yang dilalui oleh Yesus menuju tempat penyaliban. Bagi banyak denominasi Kristen, baik Katolik, Ortodoks, maupun Protestan, Yerusalem adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu. Di kota ini, mereka melihat jejak nyata kehadiran ilahi dan penggenapan nubuat suci. 3. Yerusalem dalam Islam, kota suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Dalam Islam, Yerusalem dikenal dengan nama Al-Quds atau Baitul Maqdis. Meskipun Mekah dan Madinah adalah kota-kota tersuci dalam Islam, Yerusalem memiliki posisi spiritual yang sangat penting dan dijadikan kiblat pertama dalam salat sebelum dipindahkan ke Ka'bah di Mekah. Al-Quds memiliki hubungan yang erat dengan perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj.
di mana Nabi dikisahkan melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, lalu naik ke langit untuk menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjidil Aqsa yang berada di kompleks Haram Al-Sharif, juga dikenal sebagai Temple Mount oleh umat Yahudi, menjadi simbol spiritual dan sejarah bagi umat Islam. Di kompleks ini juga berdiri kubah batu, Dome of the Rock, sebuah bangunan ikonik dengan kubah emas yang diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad naik ke langit. Kehadiran dua situs penting ini menjadikan Yerusalem kota suci ketiga dalam Islam dan menjadi tujuan ibadah dan ziarah setelah Mekah dan Madinah. 4. Persimpangan iman. Satu kota, tiga warisan. Kehadiran tiga agama besar yang menyakralkan Yerusalem menciptakan dinamika yang unik sekaligus rumit. Tidak ada kota lain di dunia yang memiliki signifikansi spiritual yang begitu kuat dalam tiga agama besar. Namun, warisan bersama ini juga menjadi sumber konflik berkepanjangan, terutama dalam konteks klaim teritorial dan politik modern. Bukit Bait Suci, Temple Mount Haram Al-Sharif, menjadi titik api dari banyak ketegangan. Bagi Yahudi Ortodoks, tempat itu terlalu suci untuk dimasuki karena tidak diketahui pasti di mana posisi Sanctum Sanctorum dari Bait Suci dahulu. Sementara bagi umat Islam, tempat itu tidak hanya menjadi simbol spiritual, tetapi juga benteng identitas Palestina dan kebudayaan Islam. Perselisihan mengenai siapa yang berhak mengatur tempat-tempat suci di Yerusalem menjadi masalah politik yang tak kunjung usai. Setelah Perang 6 Hari tahun 1967, Israel menguasai seluruh Yerusalem dan menetapkannya sebagai ibu kota abadi dan tak terbagi. Namun, komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak sepenuhnya mengakui klaim ini karena wilayah Yerusalem Timur dianggap sebagai bagian dari tanah Palestina yang diduduki. 5. Yerusalem dalam perspektif politik dan perdamaian. Selain peran spiritualnya, Yerusalem juga menjadi simbol perlawanan, nasionalisme, dan aspirasi politik. Bagi rakyat Palestina, terutama yang tinggal di Yerusalem Timur, kota ini adalah ibu kota masa depan negara Palestina. Namun bagi Israel, Yerusalem adalah pusat sejarah dan ibadah bangsa Yahudi, tak terpisahkan dari identitas nasional mereka. Upaya internasional untuk memediasi dan membagi pengelolaan kota ini seringkali menemui jalan buntu. Sebagian pihak mengusulkan agar kota ini diinternasionalisasi atau dibagi dua sebagai solusi dua negara. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa narasi-narasi agama dan nasionalisme sangat kuat, bahkan terlalu sakral untuk dikompromikan. Kondisi ini menjadikan Yerusalem sebagai bom waktu diplomatik. Setiap perubahan kecil dalam status kuil, masjid, atau jalan di kota ini bisa memicu ketegangan yang meluas hingga ke seluruh dunia Islam, Kristen, dan diaspora Yahudi global. 6. Simbol harapan atau simbol konflik. Yerusalem adalah paradoks. Di satu sisi, kota ini menjadi tempat harapan, doa, dan damai. Ribuan orang datang setiap tahun dengan membawa harapan akan kedamaian, penyembuhan, dan pemulihan. Di sisi lain, Yerusalem juga merupakan medan konflik yang penuh luka sejarah, penjajahan, dan kekerasan. Namun justru dalam kerumitannya itulah Yerusalem menjadi cermin umat manusia, mewakili kerinduan terdalam akan keterhubungan spiritual, sekaligus ketegangan antara kekuasaan dan keimanan. Kota ini mengajarkan bahwa iman bisa menyatukan sekaligus memecah belah, tergantung pada bagaimana kita mengelolanya. Penutup, mengapa Yerusalem tetap sentral? Jawabannya terletak pada narasi kolektif umat manusia. Yerusalem adalah kota yang ditulisi oleh sejarah para nabi, raja, penjajah, dan martir. Di dalamnya terpatri keyakinan terdalam manusia akan keberadaan Tuhan dan harapan akan akhir yang lebih baik. Selama manusia masih mencari makna hidup melalui agama, selama iman masih menjadi pendorong utama identitas, maka Yerusalem akan tetap menjadi pusat spiritual dunia. Kota ini bukan milik satu agama, satu bangsa, atau satu narasi. Ia adalah milik sejarah, iman, dan harapan kolektif umat manusia. Dan justru karena itulah, Yerusalem akan selalu menjadi jantung dunia yang berdenyut dalam doa, perjuangan, dan pencarian damai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.